Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septia Nurul. Saya Mutmainah. Saya Fikri Alfausta. Kami di sini berasal dari kelas 2B, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP Untirta akan menjelaskan tentang pendidikan karakter Islam di Indonesia. Berikut penjelasannya. Multikultural berasal dari dua kata, yakni multi yang berarti lebih dari satu dan kultural yang berarti budaya. Masyarakat multikultural dapat diartikan sebagai masyarakat yang beragam jenisnya atau berbeda-beda, baik dalam segi suku, ras, budaya, bahasa, agama, dan lain-lain. Sedangkan pluralisme merupakan paham bahwa multikulturalisme atau masyarakat yang berbeda-beda itu dapat hidup secara berdampingan dengan damai dalam suatu ruang lingkup masyarakat yang sama. Baik, selanjutnya yaitu prinsip Islam dalam masyarakat multikultural. Dalam masyarakat multikultural, terdapat 5 prinsip Islam. Yang pertama yaitu prinsip keberagaman. Yang kedua yaitu prinsip persamaan atau kesetaraan. Yang ketiga yaitu prinsip kebebasan. Yang keempat, prinsip keadilan. Dan yang terakhir, prinsip penghargaan atas hak asasi manusia. Selanjutnya adalah pendidikan karakter Islam. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan adalah sebuah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang atau masyarakat. Pendidikan tidak hanya menjadi sarana transfer ilmu pengetahuan saja, namun juga bisa menjadi sarana pembudayaan dan penyaluran nilai. Karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakter mempunyai arti sifat, perilaku, tabiat, atau watak. Jadi, orang yang berkarakter artinya orang yang bersifat, berperilaku, bertabiat, atau berwatak. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai moralitas manusia yang disadari dan dilakukan dengan tindakan yang nyata. Adapun tujuan dari pendidikan karakter, Indonesia Heritage Foundation merumuskan 9 karakter dasar yang menjadi tujuan dari pendidikan karakter, yaitu yang pertama, cinta kepada Allah dan semesta berserta isinya. Yang kedua, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Yang ketiga, yaitu jujur. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, kasih sayang, peduli, dan kerjasama. Yang keenam, yaitu percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah. 7. Keadilan dan kepemimpinan. 8. Baik dan rendah hati. Dan yang terakhir, toleransi, cinta damai, dan persatuan. Pendidikan karakter di Indonesia. Pembangunan karakter secara nasional pertama kali dideklarasikan oleh Presiden ke-6 Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dengan harapan kualitas manusia di Indonesia akan meningkat. Namun, seiring berjalannya waktu, realitas yang terjadi berkata lain. Masih banyak kasus dan tindakan-tindakan amoral yang terjadi di Indonesia berasal dari kalangan pelajar. Contohnya adalah kasus tawuran. Tawuran masih kerap kali terjadi di Indonesia. Menurut catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di sepanjang tahun 2013 tercatat 339 kasus tawuran antar pelajar masih terjadi di Indonesia, dengan 82 diantaranya meninggal dunia dan sisanya mengalami luka ringan hingga berat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kompas di tahun 2013 juga menyebutkan sebanyak 17,5% dari responden 12 kota di Indonesia mengatakan bahwa mereka pernah melakukan tawuran semasa sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter di Indonesia masih amat minim, masih amat jarang digunakan. Hambatan pendidikan karakter di Indonesia terjadi dari 3 faktor.
Faktor pertama dari internal yaitu peran orang tua, pola asuh orang tua yang tidak menerapkan nilai-nilai moral dan nilai-nilai agama kepada anaknya akan menjadi salah satu penghambat utama mengapa pendidikan karakter di Indonesia yang dideklarasikan oleh Bambang Susilo Yudhoyono tidak berjalan dengan baik. Yang kedua ada peran sekolah dari guru yang abai atau pembulian di sekolah. Itu juga salah satu poin penting mengapa masih banyak pendidikan karakter di Indonesia belum terjadi secara maksimal. Terakhir, peran sosial media. Di era serba canggih seperti saat ini, di mana semuanya serba mudah, sosial media tidak bisa dijauhkan dari kita. Karena kita lebih banyak menggunakan waktu kita di rumah untuk menggunakan sosial media. Di sini konten-konten pornografi atau kasus-kasus asusila lainnya diserap oleh anak-anak di bawah umur. Menjadi hambatan paling besar dari eksternal yang menghambat pendidikan karakter di Indonesia berkembang secara baik. Kesimpulannya adalah Indonesia merupakan negara multikultural yang mana masyarakatnya berbeda-beda, baik dalam segi agama, suku, budaya, bahasa, dan lain-lain. Maka dari itu, perlunya menanamkan pendidikan karakter Islam supaya masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dengan damai dan dapat mengurangi konflik yang terjadi di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, wabillahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.